Hanya ingin Abang Hansel, bab 538. Barusan aku menelponmu. Kenapa tidak mengangkat? Carson sambil membantu Orila mengeringkan rambut sambil bertanya pada Arila. Aku sedang memandikan Rila kecil. Ponselku aku taruh di aula jadi tidak terdengar. Arila mendekati Carson lalu bertanya. Ada apa kamu menelponku? Orang yang ingin kamu cari, aku sudah membawanya pulang. Nanti kamu lihat puas atau tidak. Bagaimanapun, mengadopsi anak adalah masalah suami istri. Sebelum membawa Son kembali, Carson ingin mendiskusikannya dulu dengan Arila. Tapi Arila tidak mengangkat telepon. Arila bertanya, Abang untuk Rila kecil? Mendengar kata abang, mata Rila kecil bersinar dalam seketika. Membuka matanya yang indah dengan besar melihat ayah dan ibunya. Ya, Carson menganggukkan kepala, lalu mengelus kepala Rila kecil. Apakah Orila menginginkan seorang abang? Abang, Rila mau abang. Di dalam pengetahuan Rila kecil, abang adalah Abang Hansel. Jangankan mengadopsi anak. Kalau Rila kecil menginginkan bulan di langit, Carson bahkan akan memikirkan cara untuk mendapatkan untuknya. Ayah, Rila ingin melihat abang. Rila kecil tidak sabar ingin bertemu dengan Abang Hansel. Rambut sudah kering atau belum pun sudah tidak penting lagi. Tapi saat dia melihat abang, Rila kecil dengan kecewa menangis. Suara yang tajam terdengar di setiap sudut rumah. Yang berdiri di hadapannya adalah anak laki-laki kurus. Anak laki-laki itu membuka mata dengan besar dan dengan penasaran menatapnya. Orang ini bukanlah Abang Hanselnya. Abang Hanselnya sangat tinggi, sangat tampan. Abang Hansel bisa menggendongnya, bisa membiarkannya duduk di lehernya. Abang Hansel bisa melindunginya. Dia tidak ingin orang lain menjadi abangnya. Dia hanya ingin Abang Hansel. Rila sayang, ada apa? Melihat putrinya tiba-tiba menangis dengan begitu sedih, hati Carson pun terasa sakit. Rila tidak mau abang itu. Rila ingin Abang Hansel. Rila kecil berada di pelukan ayahnya dan menangis, seperti langit akan runtuh. Barusan saat mendengar ayahnya mengatakan abang, dia kira Abang Hansel sudah kembali, tapi yang dia lihat bukanlah Abang Hansel. Tidak melihat Abang Hansel, Rila kecil yang masih kecil itu hanya bisa menggunakan cara yang langsung untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tidak hanya menerima 10.000 rasa sakit. Dia bahkan menerima 100 juta rasa sakit. Merasa seluruh dunia penuh dengan kejahatan. Melihat Rila kecil tidak menerima dirinya dan juga menangis dengan begitu sedih. Mata anak laki-laki itu pun memerah. Tapi dia tetap menahan tangisannya. Dia terlihat pendek. Tapi dia sudah berusia 10 tahun. Ada banyak hal yang sudah dia mengerti. Dia sangat jelas, ayah dan ibunya sudah meninggal dalam kecelakaan. Hanya tersisa dia sendiri. Dia sudah menjadi anak yatim piatu. Adalah anak yang tidak disayangi siapapun. Jadi dia bahkan tidak ada hak untuk menangis. Rila, lihat Abang Son. Kalau kamu tidak menerimanya, dia juga akan merasa sedih. Arila mengusap air mata Rila kecil, membiarkannya melihat Kak Son. Rila kecil kembali mengangkat kepala melihat anak laki-laki itu. Hanya melihat mata anak laki-laki itu memerah, kelihatannya sangat sedih. Dia tiba-tiba merasa tidak tega, tidak ingin anak laki-laki itu bersedih karena dirinya.
Arila dengan sabar menasehatinya sambil berkata, "Rila, abang akan seperti ayah dan ibu begitu menyayangimu. Abang akan menemanimu pergi ke sekolah bersama. Apakah kamu tidak suka?" Tapi di mana Abang Hansel?" Rila kecil mengucek matanya dan berkata terbata-bata. Di dalam ingatannya, setelah memiliki abang ini, maka tidak akan ada Abang Hansel lagi. Dia masih menunggu dirinya dewasa. Dia masih ingat, setelah dirinya dewasa, Abang Hansel pasti akan kembali ke sisinya. Sekarang datang seorang Kak Son. Bukankah itu berarti Abang Hansel tidak akan kembali mencarinya lagi? Rila kecil lagi-lagi masuk ke pelukan ayahnya, menangis dengan begitu sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menerima abang ini menjadi abangnya, dia bukan sangat bersedia, tapi dia juga tidak ingin melihat abang ini bersedih karena dirinya. "Rila sayang, jangan menangis lagi ya. Ayah akan menyuruh paman membawa abang ini pergi. Kalau Rila tidak mau ya sudah." Carson tidak pernah tega melihat putrinya sedih. Dulu, saat menyelamatkan Hansel yang terluka, itu karena satu kata dari Rila kecil. Ingin membuat Hansel tinggal juga karena Rila kecil menyukainya. Semua yang disukai Rila kecil, Carson tidak akan menolak. Kalau yang tidak diinginkan Rila kecil, Carson juga tidak akan memaksanya. Tidak peduli masalah apa, terhadap Carson, keinginan putrinya selamanya berada di urutan nomor 1. Pemikiran Arila sama dengan Carson. Saat ini dia melihat anak laki-laki itu dan tidak tahu harus mengatakan apapun. Suasana pun menjadi canggung. "Adik, abang akan menjagamu, akan melindungimu." Di saat yang paling menegangkan, Son mengangkat tangan menepuk dadanya yang kurus, menggunakan suara anak-anaknya mengatakan janji yang sangat berat. Son barusan kehilangan kedua orang tuanya, dibawa kembali oleh mereka dan dibawa pergi lagi. Itu pasti akan meninggalkan trauma baginya. Memikirkan ini, sebagai ibu dari seorang anak, Arila pun tidak tega. Dia tetap berharap Rila kecil bisa menyetujui Son untuk tinggal di sini. Arila barusan ingin mengatakan sesuatu. Rila kecil pun mengangkat kepalanya dari pelukan Carson, mengucek matanya yang merah dan bengkak. Dengan suara yang lembut dia berkata, "Ayah, biarkan abang ini tinggal." Hanya sebuah kata sederhana dari Rila kecil membuat Son berhasil tinggal di rumah Tanjaya dan mengubah takdirnya seumur hidupnya. Carson dan Arila resmi mengadopsi Son. Son mengganti nama menjadi Sebastian Tanjaya. Namanya sudah dimasukkan ke dalam buku keluarga dan juga masuk ke dalam keluarga Tanjaya. Mengadopsi anak bagi keluarga Tanjaya adalah hal yang sangat besar. Walaupun tidak mengadakan acara besar, tapi semua keluarga Tanjaya pun berkumpul bersama dan memberikan hadiah untuk Son. Ayah dan ibu Tanjaya selalu menghargai keputusan anaknya. Masalah Carson selalu dia putuskan sendiri. Jadi, terhadap masalah apapun itu, mereka sama sekali tidak ada tanggapan. Setelah mendapatkan kabar, mereka pun sibuk mempersiapkan hadiah. Sebastian mulai dari hari ini adalah cucu pertama dari keluarga Tanjaya. Hadiah yang mereka berikan tentu tidaklah sembarangan. Epa barusan mulai syuting 2 hari. Begitu mendapatkan kabar ini, dia pun tetap mencari waktu untuk kembali. Dia juga adalah anak yang diadopsi keluarga Tanjaya. Kakek kandungnya juga pernah menyakiti kakek Tanjaya. Tapi keluarga Tanjaya tidak menyalahkannya dan tetap memperlakukannya seperti dulu. Sifatnya sangat emosional, tapi dia lebih mengerti bersyukur.
Mengadopsi anak adalah masalah besar dalam keluarga. Tidak peduli betapa sibuk, dia tetap menyisihkan waktu untuk pulang. Mengenai Darwin, lebih tidak perlu dikatakan lagi. Semenjak dia dan Eva bersama, setiap malam kalau tidak memeluk Eva, dia pun tidak bisa tidur. Setelah Eva mulai syuting, dia kembali melewati kehidupan jomblonya. Satu hari seperti 1 tahun. Hari ini, Eva kembali dari syuting. Kesempatan yang begitu baik, dia mana mungkin melewatinya.